Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai sahabat-sahabat sailor dimanapun berada. Pagi ini kembali saya sharing tentang materi basic tentang cara riset menggunakan tools online untuk riset kata kunci, riset popularity, dan juga nanti dibandingkan dengan Suggest Shopee. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan skip ya, biar tidak gagal fokus. Kata kunci mengandung peranan yang sangat penting untuk kita sampai ke penjualan. Salah satunya dengan pemilihan kata kunci yang tepat. Ini nantinya kita tidak mesti beriklan jika sudah punya konten yang SEO nya bagus. Salah satu tools pencari kata kunci yang sering digunakan oleh saya, juga mungkin para marketer lainnya, para pelaku SEO, para pelaku bisnis online, untuk mengetahui popularitas satu kata kunci ataupun juga trendingnya. Ini bisa diketahui dengan menggunakan tools yang namanya keyword tools dengan alamat di keywordstool.io. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa ketikkan di browser keywordtools.io ini ya. Maka kita akan didirect dibawa ke halaman seperti ini. Ini tampilan mukanya dari si tools pencari kata kunci yang bisa gratisan dulu gitu. Sebenarnya itu kalau lebih powerfulnya ini fitur berbayar, tapi bisa digunakan juga dengan yang gratisnya. Ini untuk menunya, kita bisa riset dan research kata kunci pertama di Google, kedua di YouTube, ketiga di Bing, di Amazon, di eBay, Play Store, Instagram, dan juga Twitter. Jika tujuan teman-teman mau mempromosikan di salah satu tempat ini, maka bisa meriset kata kunci untuk pembuatan konten yang membutuhkan kata kunci, hashtag untuk konten yang memerlukan hashtag kayak di Instagram dan Twitter ini juga. Nanti kita praktekkan satu-satu gimana cara mencari kata kuncinya. Langkah pertama tentunya kita siapkan beberapa ide-ide kata kunci yang kita pahami berdasarkan produk yang ingin kita jual. Kita mulai dari riset di Google dulu. Ini tampilannya seperti ini. Ini bahasanya kita ubah ke bahasa Indonesia kalau kita mau riset market di Indonesia. Ini tipenya kita bisa dipilih juga ini. Kalau kita mau meriset trending berdasarkan gambar, ini bisa kita setting ke sini, gambar, ini video, ini news, berita ya.
Kalaupun all ini semua ya, dari gambar, video, dan juga news, bahkan Google Shopping. Kita input kata kunci di sini. Misalnya kita mau meriset kata kunci untuk produk pupuk organik. Ini sudah tersetting bahasa Indonesia, kita klik search. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Hasil yang didapat dari riset si tools ini secara keseluruhan dari berbagai jenis kata kunci itu ya. Baik kata kunci umum, kata kunci tips ini kan ya, ini kata kunci tips seperti ini. Ada juga mungkin kata kunci buying. Tapi ini satu kelemahannya, dia masih ngumpet-ngumpet karena tertutup kalau kita pakai yang lisensi gratisan gitu. Tapi tidak ada salahnya ini kita coba prediksi aja. Dan ambil beberapa yang menurut prediksi kita relevan. Kayak ini nih, pupuk organik cair, kalau bentuknya cair ini kan. Pasti ini kata kuncinya besar, cuman volumenya seberapa itu kita tidak tahu. Satu kelemahannya tools.io itu yang tidak nampak ininya ya. Beda kayak Abersages. Ini untuk para hobiis anggrek, ini mungkin tinggi banget ya untuk pupuk organik anggrek. Nah, kalau ini yang kayak begini adalah untuk bikin artikel. Bikin artikel kita bisa copy nanti ditulis di artikel kita, kemudian diterbitkan pada blog dan di-share ke orang lain sebagai tulisan gitu. Nah, ini ketika saya mau mencoba mengambil untuk granul ini, saya coba ambil 2 ini. Kebetulan 3 ini saya mau menerapkan untuk produk pupuk granul organik granul. Ini masih ada halaman berikutnya, next ya. Pupuk organik. Nah, ini kita ambil beberapa ini
Yang trending kalau yang sudah tersaji di sini biasanya trendingnya cukup tinggi, cuman angkanya berapa itu yang masih ngumpet. Lalu kita copy, kalau mau di copy to clipboard. Oke. Lalu kita panggilkan si notepad-nya ya. Kita panggil notepad seperti biasa. Lalu kita catat. Nah, untuk yang manual seperti ini langkah-langkahnya, saya tidak bosan-bosan untuk share tentang cara-cara pembentukan kata kunci karena ini vital banget. Dan jika teman-teman bisa melaluinya fase ini, biasanya tidak terlalu sulit untuk menemukan target audiens, target pemirsa yang diharapkan. Oke, kita sekarang masuk ke Shopee Sages ya, biar membuktikan bahwa kata kunci hasil riset ini ada volumenya nggak kalau digunakan untuk Shopee. Kita share screen-nya yang full lagi, full seluruh layar, biar teman-teman bisa lihat seperti apakah hasilnya. Kita share. Nah, seperti ini. Kita masuk ke seller Shopee ya, ini untuk mencari Sages Shopee itu kalau udah ada iklan yang berjalan, klik aja di gambar sini, klik bagian gambar, lalu kita klik tambah kata pencarian. Nah, nanti di sini kita paste satu-satu ya, kita paste satu-satu. Ini saya ambil satu, tadi sudah tercopy dari si Bersagesnya ya, dari Bersages sudah tercopy. Ini kita paste ini satu-satu, paste. Tidak ada, tapi untuk kata kunci basicnya ini kelihatan. Kita coba hapus satu-satu ini ya, sampai di mana dia yang ada volumenya dan gaya penulisannya gitu. Kalau ini kan granul, mungkin saja dengan ini granule gitu kan, pakai E, atau dengan ini ada volumenya. Coba yang ini ya, tes. Nah, ada dia volumenya. Coba kalau dikasih modern, dia ada berapakah volumenya, lebih panjang, ada volumenya lebih bagus, ada ya. Dan tingkat popularitinya juga cukup tinggi. Ini bisa digunakan untuk menulis judul, untuk beriklan juga, karena nanti sudah mencakup ini ya, pupuk organik. Ini dia sudah terbawa 24.000 sekian dengan harga sekian ini. Yang kedua pupuk organik granul modern tentunya ini. Walaupun volumenya dikit, tapi kalau penulisannya persis seperti ini dan popularitinya lumayan gitu, ini kisaran 1 orang sehari mah ada yang nyari. Satu, lanjut ke kata kunci lain. Kita kebetulan mau ngembangin yang pupuk organik ini misalnya ya, mau mencari tahu situ, copy juga, paste juga di sini. Ininya cakra, paste. Adakah dia per volume? Ada ya, 8. Nah, kalau sepanjang ini ada volumenya 1, 2, 3, 4, 5 ya.
5 suku kata, ini ada volumenya, ini bagus untuk dijadikan judul. Karena jelas tadi ini kan pupuk organiknya ada, ini kesini ada ini. Dan ini juga bisa di random nantinya, targetnya kan pupuk NASA tuh ada di sini kan. Pupuk organik untuk buah bisa diloncat gitu kan, asal dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Nah, pupuk buah nih, pupuk buah ada kan, pupuk buah. Terus apa lagi di bawah dilihat juga saran-sarannya ya. Ini pupuk organik NASA 9-10, sekitar 30-an sehari ini cukup. Nah ya, bagus ini. $910 ya, cukup bagus dengan harga ini dan popularitinya, kualitas pencariannya bagus. Ini juga pupuk pelebat buah juga bagus ya. Nanti di sambungan kata kunci judul selanjutnya ya. Nah, ini banyak ya ide-ide tuh. Karena untuk produk sejenis ini, pupuk ini bagus banget pasarnya, terutama untuk luar Jawa ya. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, untuk area-area sawit yang banyak perkebunan sawit, karena di sana ya banyak yang butuh gitu ya, banyak yang membutuhkan. Ada ya, ini ada volumenya. Kita kembali ke sini untuk ini ya, pupuk. Nah, ini kalau ini langsung nembak ke brand ini, dan ada satu produk untuk ini, memang namanya ini ya jenisnya dan namanya juga granul. Kita cari tahu dia seberapa popularitinya. Tidak ada ya, tidak ada di Shopee. Ini di Google pasti banyak ini yang nyari. Lalu kalau kita misalnya di Shopee tidak ada dan nulis judul yang ada di Google, apakah bagus? Jawabannya iya, bagus, karena nanti dari Shopee juga bisa terindeks oleh Google juga kalau konten di Shopee-nya bagus. Malah orang lebih percaya dengan berbelanja di marketplace yang terdeteksi dari search engine gitu. Katakanlah orang itu awalnya nyari di Google, bukan nyari pupuk organik granul NASA. Nah, di Shopee memang tidak ada volumenya, tapi di Google itu hasil riset dari si tools tadi menunjukkan bahwa kata kunci itu cukup populer, berarti banyak yang nyari di Google, katakan lagi. Lalu orang itu ngetik di Google ya dengan kata kunci tadi dan menemukan produk kita yang terpajang di marketplace Shopee, katakanlah. Nah, kemungkinan untuk terjadi transaksi yang sumbernya dari luar Shopee itu sangat tinggi kalau kata kuncinya bagus. Ini adalah traffic gratisan yang kalau teman-teman bisa manfaatkan dengan baik, bisa jadi potensi untuk closing juga. Oke, ini hanya contoh aja ya. Dan selanjutnya kita terapkan ke judul ini. Lalu kita reset juga.
seperti apakah sih di Google itu data yang didapatnya gitu. Kalau kita ketikkan kata kunci yang bersangkutan gitu. Nah ya, inilah produk-produk dari marketplace kan, Tokopedia tuh. Shopee, Tokopedia. Ini bagian di jatah dari Google Shopping ini. Dari marketplace gitu ya, bukan Google Shopping. Kalau Google Shopping ini di sini di risetnya ya. Ini jatah dari all, dari keseluruhan. Nah ini Shopee malah dia punya siapakah gerangan kan dia terdetek gitu ya. Ini juga terdetek dari Shopee juga. Ini dari Tokopedia. Ini dari Tokopedia. Ini dari Lazada. Lazada maaf. Ini dari Bukalapak. Ini dari Bukalapak. Ini dari Blibli. Ini dari web ya. Ini dari iklan Lazada. Aduh, dipangiklankan ke Lazada, kalau kata kuncinya bagus tuh. Jadi Lazada yang bayar iklannya ke platform search engine gitu, dia beriklan dengan jenis iklan Google GDN, Google Display Network kayaknya itu. Lalu produk kita yang dari di Lazada juga terbawa iklan sama mereka. Nah, ini dia. Query atau kata kunci populer yang biasa digunakan orang-orang untuk mencari produk ini, yaitu produk kata kuncinya ini ya. Ini juga harus kita amati, ini juga diamati, dicatat. Nanti kita dirangkum menjadi sebuah bahasa pada artikel. Karena kita kalau jualan itu jangan mulu jualan ya, sesekali sharingnya. Malah sharingnya harus dibanyak. Kita menebar manfaat ya, bikin artikel yang bermanfaat untuk para petani di desa di luaran sana yang memerlukan informasi gitu tentang cara merawat tanaman, cara berkebun, cara bercocok tanam, cara memulihkan lahan yang sudah terlalu capek katakanlah dengan pupuk-pupuk kimia gitu. Kita bikin artikel seperti itu laris banget teman-teman. Bukannya laris ya, bermanfaat lah gitu. Banyak yang nyari, banyak yang baca gitu. Nah nanti kalau kita mau jualan di situ kita masuk dengan selling kemudian sharing dulu, selling kemudian, itu kan nggak ada salahnya gitu. Semua para master juga kadang memakai pola begitu, dan orang pun kalau sudah merasa nyaman dengan kita, dengan apa yang kita selama ini berikan dengan gratisan gitu kan, terus ada kedekatan secara emosional dan akhirnya timbul trust, kita tawarin juga untuk penolakannya itu relatif sedikit. Jadi kita jangan terpaku pada satu metode. Ketika sudah berjualan di Shopee, kita nggak pernah mikir ke arah sana gitu, nggak juga ya. Harus kreatif dan inovatif dari berbagai sumber kita manfaatkan, jangan stuck dari satu sumber. Ketika misalnya kita tidak bisa konsisten beriklan di Shopee untuk membayar iklan gitu kan, nah kita masih bisa menggunakan sumber-sumber lain untuk menjaring traffic yang mengarah ke Shopee kita, salah satunya dengan memanfaatkan kata kunci yang kita jadikan sebagai artikel-artikel menarik itu, baik di tutorial dalam bentuk tekstual ya, artikel teks ataupun artikel berbentuk video. Kita bikin konten di YouTube itu juga sangat bagus.
Ya, gratis. Om Dimas, terima kasih sudah nyimak dan sudah komen juga. Terus ini awalnya gratis dulu ini ya, tidak ada bayaran. Yang saya buka ini yang terus gratisan ya. Oke, itu tadi ya satu sesi kita search di Google. Selanjutnya kita ke YouTube. Ini adalah yang trending di YouTube kalau kita arahkan dengan memakai kata kunci ini tetap. Nah, di YouTube juga banyak yang trending itu. Cuman kalau dari indikator ini yang ada hitamnya ini ya, ini kan basicnya kata kunci yang kita riset. Semakin banyak yang hitamnya ini, kalau di Abersages itu dia semakin populer biasanya. Ini kan semakin panjang kata kunci itu, terus nilai itunya SD-nya, SEO difficult-nya itu semakin rendah gitu ya. Tingkat persaingan satu kata kunci itu disebutnya kan SD ya kalau dalam Abersages. SEO difficult, tingkat persaingan kata kunci dengan yang lainnya. Nah, ini seperti inilah yang dicari-cari orang tuh di YouTube ya. Pupuk organik cair buatan sendiri, pupuk organik buatan sendiri, pupuk organik buat padi, pupuk organik bonsai, begitu. Ini kalau teman-teman mau yang garap nice agrobisnis, agrokompleks, itu pasarnya tuh luas banget. Malah bisa selain kita jualan juga kita bisa menebar manfaat, gitu kan. Banyak petani-petani yang terbantu dengan tulisan-tulisan kita, video-video kita yang kita bikin di YouTube misalnya. Karena trending saat ini untuk produk hobi ya, hobi tanaman itu, tanaman hias apalagi itu lagi naik banget ya semenjak pandemi ini. Orang yang suka bertanam gitu ya kan, walaupun di perkotaan sekalipun yang lahan sempit itu kan bisa sekarang ya. Gimana caranya bikin hidroponik, gimana caranya tabula pot gitu kan. Gimana caranya bikin tanaman hias yang sehat, dan dari hobi bercocok tanam juga kan bisa dijadikan sumber income ya. Saat ini tanaman janda bolong lagi trending, lagi ngehit. Kalau kita punya bibit janda bolong banyak sekarang, laku ya, bisa jadi duit. Itulah teman-teman, jadi jangan terpaku pada satu jenis ketika yang kita tawarkan dirasa seret gitu ya. Kita harus mencoba bereksperimen untuk menyajikan hal-hal yang baru, yang lebih fresh, yang trendingnya memang lagi tinggi gitu. Sekaligus kita mengedukasi ke masyarakat, berbagi walaupun hanya sebatas wawasan gitu ya, walaupun kita sebatas cerita gitu kan. Kita cerita dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan sehari-hari, itu bisa menjadi ide-ide segar untuk orang lain yang saat itu memang lagi butuh informasi seperti itu. Nah, ini nanti bisa diarahkan ke produk jualan kita gitu, dimanapun tempat. Selanjutnya kita coba search ke Instagram ya. Kalau ini Amazon, eBay ini kurang populer kalau di Indonesia ya, kecuali Bing juga, ini kan search engine juga. Instagram dan Twitter juga lumayan popularitinya.
Nah, kalau di Instagram itu kita risetnya hashtag, karena kata kunci di Instagram adalah hashtag. Nah, itu kan sekedar menemukan hashtag mah. Nah, ini ada yang terbuka, salah satunya terbuka. Ini dia volumenya 18.000 sekian. Jadi bikin hashtag juga harus di reset dulu ya, jangan ngasal. Nah, ini kita bikin untuk reset. Nanti ini kalau ini bisa di compare lagi dengan tools lain ya untuk mencari angkanya gitu. Kalau saya di HP pakainya biasanya itu yang bagus nih yang warna kuning atau apa itu ya, Litex ya namanya. Kalau Litex itu dia ada volumenya bagus untuk Instagram. Terus yang lainnya itu kalau pakai software yang berbayar dipakai viral itu bagus untuk Instagram. Nah, selanjutnya untuk Twitter juga ini hampir mirip-mirip karena Twitter juga menggunakan hashtag juga ya, hashtag. Ini juga sangat bagus untuk kita bikin kolam-kolam traffic ya. Tidak ada query pupuk organik katanya. Oh, English ini ya, maaf. Kita setting dulu ke Indonesia ini, loncat ternyata. Di Inggris mah tidak ada istilah pupuk organik, mungkin sudah. Step ke bahasa Indonesia, kita search lagi untuk trending di Twitter. Untuk bikin tweetan di tweet dengan hashtag-hashtag yang populer ini juga cukup ampuh untuk mendongkrak traffic ke link kita. Kalau kita punya website kan, kita sertakan aja di setiap tweetan kita itu link website. Tidak ada apa memang tidak bisa ya tools ini? Coba kalau yang lain misalnya Dewa Kipas Dewa Kipas mau tanding nanti siang, siap-siap nonton. Apakah trendingnya tinggi Dewa Kipas? Nah iya, kalau Dewa Kipas malah ada. Aduh, Twitter. Dewa Kipas melawan Mbak Iren. Iren Sunanda. Oke itu ya, sekedar sharing pagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap optimis, tetap berproses. Kalaupun saat ini Neng Shopee lagi bergejolak, kita hadapi saja dengan senyuman. Jangan cemberut. Masih banyak jalan menuju Roma, tenang saja. Kita sikapi apapun yang terjadi dengan menambah skill dan kemampuan kita untuk mendatangkan traffic lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.